Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan bahwa kasih kepada Allah itu memiliki relasi dengan kasih kepada sesama manusia. Kita seringkali dibenturkan dengan istilah kasih di dalam hidup ini. Ketika kita mengasihi Allah berarti kita harus mengorbankan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Namun Shema Israel di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-4 sampai ayat yang ke-5 kita diajarkan bahwa kasih itu tidak perlu dibenturkan antara Allah dengan sesama kita. Karena wujud kasih itu, wujud ketaatan kepada Allah adalah kasih kepadanya dan kasih kepada sesama. Ketika kita mengasihi Allah, tentunya kita dihantarkan untuk bisa mengasihi sesama kita. Demikian juga ketika kita mengasihi sesama kita, kita juga dituntun untuk mengasihi Allah itu sendiri. Hal ini penting untuk kita renungkan, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, karena dalam hidup ini seringkali perbandingan antara ini kita temukan dalam hari lepas hari. Kita lebih mengutamakan segala sesuatu yang bersifat rohani dengan mengatasnamakan Tuhan, namun mengorbankan yang ada di sekeliling kita, keluarga kita, anak kita, saudara-saudari kita, dan lain sebagainya. Apakah hal itu betul? Ketika kita lebih mengasihi satu dan mengorbankan yang lain. Kitab suci mengajarkan di dalam Shema Israel, Ulangan 6 ayat yang ke-4 sampai ayat ke-5 mengajarkan kita kasih itu adalah utuh. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kasih itu menyangkut Allah dan sesama kita yang ada di sekitar kita, sehingga kasih itu harus dirasakan di mana kita berada, bukan mengorbankan yang ada di sekitar kita. Hal ini penting untuk kita kembali renungkan agar tidak ada lagi alasan-alasan yang bersifat rohani untuk kita meninggalkan tanggung jawab kita di dalam kehidupan ini. Kita kadang mengorbankan keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya rohani. Namun di dalam Shema Israel terus mengingatkan kita, bahkan hal ini harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahkan anak cucu kita, agar mereka mengenal kasih Allah. Kasih Allah yang besar itu akan menolong mereka untuk mengasihi keluarga mereka, sesama mereka, bahkan mencintai apa yang mereka kerjakan sebagai bentuk respon mereka terhadap kasih Allah yang besar itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pada saat ini? Mari saya hantarkan untuk kita melihat kasih ini lebih utuh di dalam hidup kita. Bahwa kasih itu tidak terbagi-bagi antara dunia rohani dengan dunia yang non-rohani itu. Tapi mari kita gabungkan kedua hal ini sebagai respon kasih Allah yang besar, dan kita mengasihi Allah yang esa itu di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.